Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi akan bacakan kitab klasik, kitab Gundul versi kocak ya. Wa minal mustahilat sebagian dari hal-hal yang mustahil. Jadi kalau dalam bahasan tauhid, mustahil itu ada yang benar-benar mustahil, nggak bener, nggak bisa sama sekali, mustahil secara akal. Ada yang mustahil tuh maknanya susah, susah terjadi. Tapi kadang kalau Allah menghendaki ya jadi, cuman susah secara akal juga susah, susah. Nah itu. Hmm, jadi sebagian dari mustahil itu al-qahru, memaksakan, memaksa fisyu'ur, memaksakan perasaan, wal i'tiqad, dan keyakinan, wa ghairihima, dan sebagainya. Jadi hal yang susah dilakukan, hal yang kemungkinannya kecil sekali terjadi adalah memaksakan perasaan, memaksakan pemikiran, memaksakan keyakinan, i'tiqad, dan selainnya. Jadi kita tuh nggak boleh ya, ada orang misalkan kita senior, ada adik kelas, kita paksakan, hei kamu harus punya prinsip seperti saya, gini 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 nih, nggak akan jadi. Yang namanya i'tiqad, keyakinan, pemikiran, prinsip hidup, syuur, di sini syuur itu perasaan, gak bisa dipaksa. Kayak cinta juga kan banyak yang bilang cinta tidak boleh dipaksakan, cinta tidak bisa dipaksakan. Nah itu kan wajar, semua itu umum, semua tahu. Wa idza kana kullu dzalik hasala bil qahri, seandainya hal-hal yang tadi disebutkan itu dihasilkan karena dipaksa, seandainya itu semua karena dipaksa, terjadi karena dipaksa, fatishhu, lihatlah saja, selidikilah saja bil dobat, dengan secara rinci, secara detail, fa'alaihil qadar, maka akan ada kejanggalan, akan ada penyakit, akan ada kekotoran, nggak akan benar pokoknya lah. Kalau pikiran dipaksakan, kalau prinsip hidup dipaksakan, kalau iktikad, keyakinan dipaksakan, kalau perasaan dipaksakan, berhasilnya ini, hal-hal ini karena dipaksa, maka akan ada cacat, akan ada sesuatu yang mengganjal, akan gak nikmat karena hasil dari paksaan. Itu pasti. Bahkan di sini fatishhu, coba aja sendiri. Fatish, apa namanya? Fatish itu ya. Koreksi aja sendiri secara detail, bil dobet. Nah, makanya apa namanya? Jangan memaksakan pemikiran, pendapat, prinsip hidup, apa namanya, perasaan, itu nggak bisa dipaksakan. Karena kalau dipaksakan bisa hasil dipaksakan, tapi akan ada kejanggalan, akan ada yang hal yang nggak benar lah. Qadar itu kotoran sebenarnya, ya kejanggalan aja intinya. Wa kaifa shawab, bagaimana yang benarnya? Ibahatsus syai', carilah sesuatu, ja'ala, yang menjadikan apa ini? Suqutus syu'ur, jatuhnya perasaan, wal i'tiqad. Nah, jadi carilah perantara, sebab intinya kecerdasannya. Contoh, kita mendidik anak, pengen memasukkan prinsip kita terhadap anak, kira-kira anak itu punya prinsip kepada kita, maka pakai cara yang baik, jangan pakai maksaan. Ada caranya, dengan analogi, dengan kata-kata, dengan pembelajaran, dengan contoh kehidupan dunia nyata, dijelaskan secara akal sehat, kira-kira anak itu nerima dan bisa menerima dengan tanpa terpaksa. Jangan sampai anak udah tumbuh gede baru dididik. Nah makanya dalam kitab Akhlakul Banin dikatakan mendidik anak tuh dari kecil. Kalau anak dari kecil yang gak dididik, dibiarin, gak suka diajarin prinsip hidup, pemikiran hidup, wah dibebasin main, udah gede kan ketemu teman, ketemu lingkungan, prinsipnya udah punya dari lingkungan, dari teman, udah umur gede, orang tuanya mencoba merubah prinsip, ya susah. Kalau dalam kitab Akhlakul Banin itu ibarat kata pohon yang udah gede, yang udah tua, kita bengkok-bengkokkan, kita ubah, yang gak akan bisa. Tapi kalau masih kecil, pohon kayak bonsai itu, pohon bonsai masih kecil-kecil, kita ditekak-tekuk enak, dikemanain enak, diarahin kemana enak, karena masih kecil. Kalau anak udah tumbuh dewasa baru dididik, maka akan susah. Karena anak itu udah punya prinsip dari luar, dari lingkungan, dari apa yang dia lihat dari HP, misalkan dari teman-teman, udah menancap jadi prinsip dirinya dapat dari lingkungan. Orang tua mau merubah susah, kecuali dengan caranya ibhasus syai', cari sesuatu yang kira-kira perasaan dan prinsip yang mau kita transfer itu bisa jatuh dengan tanpa paksaan, entah pakai analogi, gambaran kehidupan, tamsil, dan lain-lain. Jadi cara mendidik anak ini ya, pengarang ini memberi tahu tips cara mendidik anak yang benar. Kalau bisa dari kecil, waktu anak itu masih belum punya prinsip, belum punya masukan dari orang lain, dari luar, dari teman-teman, dari lingkungan, kita didik tuh. Makanya seorang ibu kan madrasatul ula,
tempat pendidikan pertama dalam anak itu adalah ibu. Makanya ibu yang pertama kali mendidik anak tuh, prinsipnya diajarin seperti apa, gimana ibunya. Nah kalau udah gede lalu dikasih tahu, disuruh berubah ini itu, dipaksa nggak bakal jadi, susah sekali. Ibarat kata pohon yang udah tua, yang udah gede dibengkok-bengkokin susah. Tapi kalau masih kecil masih bisa diarahkan, diubah sedikit-sedikit dengan cara yang baik tentunya. Jangan ada paksaan pokoknya. Kafa itu antakalumil i'tiqad. Saya cukupkan berbicara tentang i'tiqad. Wa akhusu, aku akan mengkhususkan anis syu'ur. Jadi katanya dia akan berbicara khusus tentang syu'ur. Bil khusus, lebih khusus lagi anil mahabbah. Oh, tentang cinta ya. Jadi katanya dia mau membahas tentang cinta. Fa innaha, karena cinta itu minas syu'ur, sebagian dari perasaan. Nah, makanya itu cinta tidak boleh dipaksakan karena memang bagian dari perasaan. Amma fil mahabbah khilaf. Adapun dalam mahabbah itu ada perbedaan fil waqi, dalam kenyataannya. Ahyanan, kadang terjadi perasaan cinta itu man la yafham, orang yang tidak paham, asobahul mahabbah baktatan biduni sabab. Jadi kadang cinta itu datang, kadang orang itu kadang orang itu diberi cinta tapi nggak paham, nggak tahu, tiba-tiba cinta sama orang itu. Baktatan tuh nggak ada rencana. Baktatan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Mengejutkan. Baktatan tuh tiba-tiba mengejutkan tanpa ada rencana, mengagetkan, pokoknya terkejut, dadakan lah intinya. Jadi kadang ada cinta itu datang tanpa diduga-duga, tiba-tiba datang aja, tiba-tiba saya cinta kepada dia biduni sabab, tanpa sebab. Cinta tak beralasan kalau bahasa kerennya kan, cinta tak beralasan ya. Jadi dalam kenyataannya katanya kadang cinta itu datang tidak diduga-duga, dadakan, nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba cinta aja. Itu bagian dari perasaan. Hal hadhihi allati tusamma, ini apakah ini yang dinamakan dengan cinta dari Allah, anugerah dari Allah. Wa huwal mu'ti, dan Allah itu adalah al-mu'ti, yang maha memberi, termasuk memberi perasaan ya. Jadi katanya di sini ada cinta yang tak beralasan, yang nggak tahu alasannya tiba-tiba diberi cinta, dan itu cinta yang anugerah. Makanya kan ada kata pujangga tuh ada, nikah itu pilihan. Nikah itu pilihan, bebas, mau nikah sama siapa aja bebas, mau kapan aja bebas, terserah, nikah itu pilihan. Tapi cinta itu bukan pilihan, karena cinta kadang datang dengan sendirinya tanpa kita pilih. Tiba-tiba datang, kita nggak bisa nolak. Misalkan Gusti Allah mau ngasih cinta kepada si A, kita tolak, enggak. Nah itu susah. Cinta itu ya udah datangnya datang. Jadi cinta itu nggak bisa dipaksakan dan datang dengan sendirinya, bukan pilihan. Kita nggak bisa, ya Allah saya mau cinta sama si B aja lah, jangan sama si A. Ya Allah ngasih cinta ke A ya si A. Karena cinta itu bukan pilihan, tapi emang datang. Cinta yang murni tentunya ya. Kalau cinta karena hawa nafsu, beda lagi itu bahasanya, bukan di sini. Jadi cinta yang murni itu bukan pilihan. Tapi kalau nikah pilihan. Banyak orang yang nikah dengan orang yang tidak dicintai, banyak orang nikah dengan bukan dengan orang yang sebenarnya dia cintai. Itu banyak. Makanya nikah itu pilihan, bebas sama siapa aja. Kapan saja bebas, tapi cinta itu bukan pilihan karena datangnya juga kita tidak paham, tidak tahu cinta yang murni tentunya ya. Allahu a'lam bishawab. Banyak hikmahnya, ambil saja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.